Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku akan menceritakan seseorang wanita cantik yang tega-teganya membunuh ibu kandungnya sebanyak 151 kali tusukan di bagian wajah dan leher. Siapakah dia? Ingin tahu? Jadi kalian terus tonton. Dan sebelum nonton, kalian yang baru pertama kali masuk di channel aku, jangan lupa untuk subscribe. Dan kalian kalau suka dengan video aku nanti kasih like dan kalian bisa komen di bawah. Oke, langsung lanjut ke ceritanya. Jadi aku akan memberitahukan siapa seseorang wanita cantik ini. Dialah Isabella Guzman. Dia adalah pembunuh berdarah dingin. Dia dijuluki pembunuh berdarah dingin di Amerika Serikat. Aku akan ceritakan singkat cerita biografinya dia. Dia memiliki nama lengkap yaitu Isabella Yunmi Guzman. Dan dia lahir di Aurora, Colorado, Amerika Serikat pada tanggal 9 Juni 1995. Dia adalah anak dari ayah kandungnya bernama Robert Guzman dan ibu kandungnya yaitu Yunmi Hoy. Dan di sini cerita pertama kali yang akan kita ceritakan adalah bapak ibu ini tadi itu bercerai. Jadi Robert dan istrinya tadi Yunmi ini bercerai. Disitulah akhirnya si Isabella Guzman ini merasakan mungkin ya pastinya kesepian, terus broken heart, broken home. Ya namanya anak broken home itu kayak gimana sih, pastinya kayak depresi, pasti itu akan terjadi. Nah ternyata nih si Isabella Guzman itu jatuhlah ini ya istilahnya kayak kalau di persidangan itu anak asuhnya itu jatuhlah kepada ibunya. Jadi dia tuh tetap diambil oleh ibu kandungnya. Dan akhirnya dia tinggal bersama ibu kandungnya. Dan ibu kandungnya nggak selang berapa tahun, ibu kandungnya menikah lagi bersama dengan bapak tirinya bernama Ryan Hoy. Nah makanya dari itu tadi nama ibunya ada Hoy-nya karena dari bapaknya tadi. Nah pada saat ibu kandungnya menikah dengan bapak tiri itu tadi, wah semakin tuh menjadi-jadi nih Isabella Guzman. Dia bikin-bikin lah, dia akhirnya bertengkar sama ibunya, entah masalah kecil jadi besar, pokoknya adu mulut lah kayak gitu. Dan pada saat yang di puncaknya ini ibunya kayak ya gimana enggak ya. Jadi Isabella itu membawa kekasihnya ke dalam rumah tanpa seizin orang tuanya, tanpa seizin ibu kandungnya itu. Dan ibu kandungnya melihat dong, dan akhirnya dimarahilah itu si Isabella Guzman. Tapi si kekasihnya ini kaburlah dia langsung dan dia melompati pagar rumah Isabella tadi. Dilihatlah itu sama warga-warga sekitar, tetangga-tetangga, netizen ya kan. Dilaporkannya lah ini kepada polisi bahwa ada seorang pria yang melompati pagar rumah Isabella kayak gitu. Melompati keluar, bukan melompat ke dalam rumah, keluar, berarti kan dia habis dari rumah Isabella kayak gitu. Nah pada saat kejadian itu juga Isabella juga meludahi sang ibu kandungnya itu sendiri. Jadi mungkin habis dimarahi gitu yo. Kalau misalnya orang Jawa kayak kondo nanti apa pandangan orang, kamu itu nanti dikira orang tuh cewek nggak bener kayak gini, kok ajak cowok kayak gini, ajak cowok masuk ke rumah tanpa seizin orang tuanya kayak gitu. Jadi mungkin di situ akhirnya si Isabella Guzman itu ngerasain kayak ditekan terus sama ibunya. Akhirnya dia kan mengungkapkan, diludahinya lah itu ibunya, diludahinya ya emang nggak sopan banget sih ya. Nah setelah diludahinya itu tadi gak selang beberapa lama dia mengirimkan email kepada ibu kandungnya itu sendiri yang berkata kamu akan membayarnya. Nggak lama ibu kandungnya melihat email itu masuk di HP-nya kan. Kaget dong ibunya. Kaget dong ibunya guys. Jadi ibunya kaget, akhirnya dia memberikan pesan itu, diberitahukannya lah kepada ayah tirinya itu, pada suaminya yaitu Ryan Hoy. Ryan Hoy bilang, udahlah laporkan aja ke polisi biar kita juga aman, kita juga dilindungi, mungkin kayak gitu ya kalau misalnya bahasa aku sendiri kayak gitu. Terus setelah kejadian itu datanglah tuh si polisi hari itu juga pada tanggal 27 Agustus 2013. Datanglah itu polisi dan Isabella didudukinnya lah di situ. Diomongin, Isabella, kamu itu masih anak usia 18 tahun, kamu itu harus nurut sama orang tua, kamu tuh nggak boleh bantah
apa yang mamamu bilang, mungkin gitu ya. Terus dibilangnya lagi nih ya sama polisinya juga pakai ngancem, kalau kamu nanti nakal lagi, kalau kamu istilahnya gitu ya, kalau kamu nanti nakal lagi, kamu bisa diusir loh dari perumahan sini, mungkin kayak gitu. Dari rumah ibumu diusir juga, di perumahan sini gue nggak mau nerima kamu. Akhirnya stres lah dia masuklah ke dalam kamar. Dia masuk dalam kamar, mendekamlah dia selama sepanjang hari itu, sampai akhirnya sebelum sepanjang hari dia mendekam itu, ibu kandungnya kan polisi pulang tuh kan, ibu kandungnya pergi ke pekerjaannya, pergilah ibu kandungnya, udah ngerasa aman, dia pergi ke kerjaan. Nah, tapi ibu kandungnya tuh masih memikirkan apa yang dikatain anaknya itu tadi, emailnya itu. Jadi diteleponnya lah suaminya, karena pada saat dia pulang, anaknya itu belum keluar sama sekali dari kamarnya. Itu diberitahu dari suaminya, yaitu ayah tiri dari Isabella Guzman. Tuh dia tuh belum keluar sama sekali. Akhirnya dia telepon lah si mantan suaminya, tolong dong kamu kesini, beritahu anakmu kalau jangan kayak gitu, keluarlah dari kamar, terus berbincang-bincang sama kita selesaikan secara baik-baik, mungkin gitu kan. Sekarang nggak mungkin lah ya ibu kandung sendiri itu tuh dendam dengan anak, itu nggak mungkin. Dan dia tuh pasti ada rasa memaafkan gitu, apalagi tadi tuh diludahi tanggal 27 Agustus tuh diludahi ya Mbak Isabella Guzman. Terus bapaknya itu ya, yang Robert tadi, datanglah dia ke rumahnya Yunmi tadi ini untuk bertemu dengan anaknya keluarlah ketemu bapaknya, kangen lah itu, rinduan lah, mungkin dia cerita kalau aku datengin polisi loh pak, gini aku gini kan. Akhirnya bapaknya menasihati, makanya dari itu kamu tuh harus menyayangi orang tuamu, ini itu ibu kandungmu sendiri, jangan sampai kamu itu nggak sayang gitu sama ibu kandungmu kayak gitu. Nah kan itu ibunya sudah pulang dan dia sempat melihat ibunya, pergilah ibunya kamar mandi di atas, mau mandi kan, capek toh habis pulang kerja. Dia lihatlah tuh ibunya, tiba-tiba dia pergi tuh dari ayahnya, nyelonong aja, nggak tahu, dia langsung nyelonong, dia langsung ikuti ibunya, dia buntuti. Ternyata dia sempatkan ambil di dapur dia ambil pisau dan dia masuk ke ruang kamar mandi tadi yang dimasukin ibunya, dan dia tusuklah itu ibunya, seret, nggak tahu itu udah berapa kali, mungkin pas pertama kali itu langsung ibunya langsung teriak dong nama mantan suaminya tadi kan, emang ada mantan suaminya dan suaminya, jadi mungkin dia teriak mantan suaminya, jadi gini, Robert help me. Jadi sempat dia katakan itu si Yunmi tadi itu. Akhirnya si Robert naik dong, cara gesa-gesa dia naik, terus dia lihat sendiri bahwa itu tuh sudah darah tok, itu wes keluar gak karu-karuan tuh darahnya. Terus dia mau buka pintunya tuh ditahan dong gini sama si Isabella Guzman tadi, ditahan sama punggungnya gini, bapaknya gak boleh melebu, bapaknya tuh gak boleh masuk itu nahan gitu kan, bapaknya gak boleh masuk, sampai akhirnya ibunya mati di tangannya sendiri. Dan di cerita itu dia tuh menikam ibunya itu juga dengan pukulan tongkat baseball. Wih, gendeng ya. Wes 151 kali tusukan plus 1 kali tongkat baseball. Wis ku gak tau lah, parah sih itu. Terus setelah itu dia berhasil kabur dong. Jadi pintunya tiba-tiba kebuka, tapi dia udah kabur. Dia kabur nang Hamart. Jadi itu kayak Indomaret, Alfamart ngono. Dia pergi ke Hamart lapor ya. Dia nggak tahu, aku ya nggak ngerti lapor. Dia itu ternyata dia tuh ganti baju dan dia tuh nyuci semua, mungkin wajahnya kena cipratan darah atau bajunya kena cipratan darah, dicucinya lah di situ, dia ganti baju di situ. Dan ternyata pas dia masuk ke Hamart tadi tuh petugas sudah tanya, loh kenapa mbak, gitu, mungkin gitu ya, apa mbak ono, aku baru diperkosa, dia ngomong ngono rek. Dia tuh mengaku bahwa dia tuh adalah korban pemerkosaan, padahal sebenarnya dia itu adalah pembunuh. Dia itu membunuh ibu EDW ngono, tapi dia kan nggak ngaku ya. Terus setelah kejadian itu, jadi pas dia tadi gini, nahan punggungnya tadi, itu tuh bapaknya sudah telepon polisi suruh ke rumah itu tadi, bapaknya sudah gitu. Jadi pas dia kabur, polisinya nggak keburu, polisi datang evakuasi mayat segala macam.
dicarinya lah tuh si Isabella Guzman dan ketemu pada 16 jam setelah dia membunuh ibu kandungnya sendiri. Diringkuslah itu dia, diringkus, dibawalah ke pengadilan. Ya, itu tanggalnya kejadian itu 28 Agustus 2013. Udah 7 tahun silam rek kejadiannya. Ya itu tadi, bener-bener pas di pengadilan itu, ya iki dia nderenges gitu, entah. Dia nderenges senyum, dengan ini. Ya itu, dia nggak ngerasa bersalah. Dan ternyata pada saat dites di rumah sakit Pablo nggak tahu lah, ke rumah sakit Pablo Amerika Serikat, ternyata dia mengidap penyakit rek. Jadi ojo salahno Isabella juga, ternyata dia itu wong sing loro pikir ngono lho. Dia itu ono gangguan jiwa ngono. Namanya itu adalah skizofrenia paranoid. Itu adalah gangguan di mana seseorang bisa berbicara sendiri dengan orang lain yang tidak berwujud. Hebat enggak sih rek? Hebat banget. Yo lek nang kene koyo wong gendeng lho rek. Kayak enggak ono sapa-sapa tapi ngomong dhewe. Terus dia esuk lihat apa? Dia ngeliatin langit-langit ngene. Terus dia ngomong sendiri. Ya itulah penyakitnya dia yang dia alami. Jadi dia tuh kayak mendengar bisikan setan gitu loh. Bunuhan ngono. Jadi di sini ceritanya bahwa Isabella Guzman adalah seorang yang tidak bersalah, dan dia pada saat di pengadilan si hakim mengatakan tek Isabella Guzman tidak dinyatakan bersalah. Oh my god, gila ya rek, di Indonesia kayak ngono, duh langsung penjara pasti ya. Tapi nggak mungkin lah ya sekarang ini ya, emang kalau orang normal tuh nggak mungkin kayak gitu. Emang aku percaya sih kalau misalnya emang karena dia berpenyakit makanya dia seperti itu, dia nggak ngerti ngono. Ya itulah cerita tadi, seorang wanita cantik dan manis dan tega membunuh ibu kandungnya sendiri dan menikamnya sebanyak 151 kali pada tanggal 28 Agustus 2013 silam. Dan segitu dulu video dari aku. Kalau kalian suka dengan video aku, kalian bisa like. Kalau kalian nggak suka dengan video aku, kalian bisa dislike. Dan kalau kalian mau komen di bawah atau apapun yang akan kalian tanyakan ke aku, kalian bisa tanya di bawah di kolom komentar. Dan kalian yang barusan mampir, kalian bisa subscribe. Dan subscribe itu gratis. Jadi kalian bisa subscribe sekarang dan nyalakan lonceng merahnya agar kalian tahu apa aja yang akan aku upload setelah ini. Terima kasih. Isabella Guzman mencontohkan kepada kita bahwa seorang yang tidak sehat di dalam mentalnya adalah seorang yang tersakiti masa lalunya. Jadi pada saat kita tidak melupakan masa lalu atau tidak berdamai dengan masa lalu, kita akan sama seperti Isabella Guzman. Tapi itu kan kita pasti berbeda-beda. Dan jangan sampailah kita sampai seperti Isabella Guzman. Di sini kita belajar untuk kita memiliki kesehatan yang sehat, kita memiliki mental yang sehat agar kita memiliki kehidupan yang damai dan mencintai semua orang.